Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah bagian kedua dari serial 113, serial Tongkorau, khususnya bertajuk Kanibalisme dari Tanah Batak sampai ke Lembah Rau. Bagian ini kita akan melanjutkan cerita perjalanan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Poland bersama pasukan di bawah Tuanku Natal yang berencana invasi ke Rau, namun berubah menjadi rencana pembebasan Lenteng Amerongen yang diserang dan dikepung oleh Padri Rao. Dan di dalam peristiwa itu ternyata kebiasaan atau kanibalisme yang asal dari tanah Batak, aplikasinya atau pelaksanaan juga terjadi hingga ke Lembah Rau. Lain kali video berikut ini akan lebih mendebarkan daripada bagian yang pertama. Maka untuk itu saya coba disclaimer terlebih dahulu bahwa video ini merupakan hasil cuplikan dari isi rencana buku yang saya susun berdasarkan serangkaian data sekunder yang sebagiannya terkonfirmasi antara satu dengan yang lainnya untuk topik yang sama. Bahwa isi video ini bukanlah rekaan yang bersifat tendensius, tetapi murni berdasarkan kumpulan data sekunder. Dan gambar-gambar yang ditampilkan hanya bertujuan untuk lebih memudahkan memahami isi tulisan terkait, bukan dimaksudkan sebagai bahan reportase atau bahan pembuktian. Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa pengetahuan saya sebenarnya tentang kanibalisme di Rau hanya berupa cerita-cerita dari orang-orang tua dan rangka untuk menakut-nakuti anak-anak, ya, termasuk saya yang waktu kecil waktu itu, yang barangkali bagi mereka perlu dilakukan itu, tergantung apapun alasannya. Nah, video ini juga adalah bagian dari Bunga Rampai dalam rangka menyambut penerbitan buku tersebut. Selamat menyaksikan. Diceritakan sebelumnya bahwa lebih kurang tanggal 16 Januari 1833 atau hari ke-8 sejak diberangkat dari Pelabuhan Natal, maka sampailah di Kampung Tamiang sekitar pukul 5 sore. Setelah beristirahat di sana hingga jam 10 malam, perjalanan pun dilanjutkan sepanjang malam tersebut sampai jam 8 pagi. Terus esok harinya perjalanan terus berlanjut hingga pukul 9 malam. Prajurit Raja Gedumbang yang berhasil melarikan diri dari benteng Amerongen, ya, yang terkepung dan ingin menuju ke arah Mandailing, bertemu di jalan dan melaporkan bahwa garnison benteng Amerongen itu saat itu terus mempertahankan diri dari serangan dan kepungan Padri Rao. Dengan bergabungnya pasukan Raja Gadumbang, maka kekuatan Poland meningkat lebih dari 2 kali lipat. Dari setiap kampung pun yang dilewati ada saja orang yang bergabung sehingga lebih dari 400 orang Batak Mandailing bergabung. Maka hari ketiga, mulai dari pukul 4.30 pagi hingga pukul 3 sore, perjalanan terus berlanjut tanpa henti, melewati pergunungan dan lembah menuju Limau Manis. Di sini didapat info bahwa benteng Amerongen pun belum berhasil direbut Padri, tetapi pasukan garnison Belanda itu telah kelelahan karena pertempuran yang berkepanjangan dan kekurangan tenaga dan amunisi, sehingga diperkirakan tidak akan mampu lagi melawan serangan berikutnya. Juga didapat berita bahwa esok harinya Haji Tambusai, demikian panggilan Belanda terhadap Tuanku Tambusai, akan memimpin serangan besar-besaran terhadap benteng tersebut. Dari Kampung Limau Manis, mereka maju ke arah dari mana suara-suara tembakan meriam datang. Baru saja mereka menyeberangi sungai. Pasukan di depan bertemu dengan pasukan Batak. Itu adalah Raja Gagetan Geri, kepala negeri Limau Manis dengan beberapa pengikut bersenjatanya. Dia berucap, "Aku sudah berkelahi dengan mereka selama beberapa jam yang lalu. Lihat ini." Dia menunjukkan luka kecil di kepalanya.
Saya melihat, katanya dia melihat dua anak putranya yang tewas oleh Padri. Saya juga melihat putra ketiga saya jatuh, tetapi berhasil melawan dan kembali. Ini dia juga terluka. Polan bertanya kepadanya, lalu itu kepala manusia yang kamu bawa di atas rotan itu kepala siapa? Itu adalah kepala seorang padri yang saya bunuh. Oh, bisakah saya minta bantuan Anda? Tanya Polan. Akan aku laksanakan, Letnan. Aku akan makan dulu sementara itu. Disinilah si Batak melirik dengan penuh semangat pada kepala manusia yang masih berdarah itu, yang akan menjadi hidangan utama makan malamnya. Sekitar tengah malam, sejumlah titik api pun terlihat dari ketinggian. Itu adalah pasukan Padri, bisik pemandu. Benteng Amorengan kemungkinan besar berada di tengah-tengah api itu. Kemudian setelah terjadilah pembebasan Benteng Amorengan oleh pasukan Letnan Polan, di mana tanggal 21 Januari 1833 tercatat di Benteng Amorengan itu 11 pasukan Belanda tewas dan 12 orang terluka di tangan Padri. Tuanku Tabusan sendiri terluka dalam perang itu, serta 25 orang pasukannya juga terluka kena pecahan granat yang dilemparkan oleh pasukan Belanda. Setelah kembali, Benteng Amorengan diribut oleh Belanda di bawah pimpinan Letnan Polan. Jadi bukan Letnan Amerongen yang disebut orang selama ini, seperti juga ditampilkan di dalam film di dalam film TVRI, tapi adalah Letnan Polan. Maka tanggal 22 Januari 1833, Kompadri pun sudah menyingkir dari sekitar Rau. 3 orang ofisir Belanda mengadakan rapat yang dihadiri oleh Tuanku Natal yang pro Belanda dan Tuanku Rejen Mandailing, yaitu Raja Gadumbang. Mereka rapat di Benteng Amerongen tersebut. Juga termasuk Temenggung Kertorejo, Temenggung Wongso Dipuro, pasukan Alibasa, Sentral Alibasa yang masih masih menyebelah kepada pihak Belanda, dan lain-lainnya, beberapa hulu balang Batak. Maka di dalam rapat itu dibicarakan tentang kecurangan atau keculasan penguasa Rau yang dipanggil oleh mereka sebagai Baginda Alam dengan anak buahnya, dan diputuskanlah akan memanggilnya dengan perantara Imam Sialu sebagai juru bicara. Di bulan-bulan selanjutnya Benteng Amorengan kembali dikuasai oleh Belanda. Tanggal 25 November pesan diterima pasukan Belanda bahwa serangan besar akan terjadi pada Benteng Van Amerongen malam itu. Polan mendapatkan informasi dari kompradornya, yaitu Kali atau Kadi Baginda. Mungkin penonton akan tahu siapa Kadi Baginda kalau menonton serial 111, bahwa suatu serangan akan diulang lagi pada malam itu, sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk istirahat. Setiap orang harus tetap di posnya. Situasi di luar sana malam itu begitu sunyinya, begitu ada suara benda melayang di utara dan jatuh tepat di mana beberapa pasukan berkumpul. Kemudian disusul oleh beberapa suara, dan nyata para padri sedang berusaha memanjat benteng Amorengan. Begitu menyadari kedatangan mereka sudah diketahui, maka dengan teriakan yang menyeramkan, para padri ini menyerang. Pertarungan sengit pun kemudian terjadi. Dentuman meriam silih berganti. Pasukan Belanda yang berada di atas tembok benteng Belanda tersebut merobohkan tangga penyerang itu dengan tujuan agar mereka jatuh ke parit di sekeliling benteng.
Kemudian prajurit Belanda coba melemparkan granat ke kerumunan penyerang. Maka dalam waktu setengah jam, penyerang dari kompadri pun berhasil dihalau. Begitu banyak yang menjadi korban dari pihak penyerang Padri pada saat itu. Sehingga peleton yang di bawah Motzer sampai kesulitan untuk menyelamatkan banyak kepala mayat kompadri yang ingin dimakan oleh para kanibal Batak yang kelaparan, yang berpihak kepada Belanda. Maka tanggal 28 November telah terkepunglah benteng Abramen hingga 40 hari lamanya. Dan selama itu terus-menerus ditembaki Padri. Euler, komandan di benteng Belanda tersebut memutuskan untuk mundur pagi-pagi ke arah Tamyang di daerah Mandailing yang berdekatan dengan Rau. Kemudian kita berangkat pada Juli 1834, di mana saat misionaris Kristen sudah mulai bergerak di Mandailing. Namun dua misionaris, Samuel Munson dan Henry Lyman, utusan dari gereja Amerika, terbunuh dan mayat mereka dipertontonkan di sebuah pekan di Lubu Pining, tak jauh dari Bangkak Sisangkap. Diduga ini adalah sebagai tanda kemenangan dari orang Batak, di mana mayat kedua misionaris ini dimakan hingga tinggal kerangka. Ini diberitakan di dalam The History of Sumatra, tulisan William Marsden, yang mengutip catatan penjajah barat yang pernah bertualang di tanah Batak di daerah yang sekarang bernama Tapanuli. Ia berjumpa orang yang memakan manusia, katanya. Kanibalisme ini terjadi ketika upacara tanda penaklukan terhadap musuh. Jadi apabila terjadi peperangan, maka pihak menang memakan tubuh musuhnya sebagai simbol kemenangan. Demikian kisah kanibalisme yang terjadi tidak hanya di tanah Batak, malah sampai ke Lembah Rau pada saat perang Padri. Sehingga kanibalisme tersebut kemudian dikatakan telah jarang dilakukan, karena sejak tahun 1890 saat Belanda sudah establish di Nusantara, di mana pemerintah kolonial Belanda melarang kanibalisme di wilayah kendali mereka. Namun rumor tentang kanibalisme Batak tersebut tetap bertahan hingga awal abad 20. Bahkan seperti saya semula, waktu saya kecil pun sering diceritakan tentang adanya kanibalisme, tapi hanya sekedar untuk menakuti anak-anak agar tidak banyak main-main keluar malam-malam. Demikian video ini, ya, saya sampaikan. Jika Anda merasa suka, silakan tekan tombol like, dan jika video ini selesai bermanfaat, silakan tekan tombol share ke teman-teman Anda. Kalau Anda ingin mendapatkan notifikasi tentang video menarik berikutnya, silakan tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video-video menarik berikutnya. Dan percayalah, apa yang saya tampilkan ini bukan cerita omong kosong, tapi berdasarkan data-data, kumpulan data yang saya compile. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.